Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa ba'du. Tayyib teman-teman, perkenalkan nama saya Megandri dari Sekolah Tinggi Agama Islam Setai Tawalib, Jakarta Pusat dengan jurusan Kependidikan Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah kewirausahaan dengan pengampu Bapak Dr. Ranes Samsuddin, MPD. Semoga Allah selalu mempermudahkan urusan-urusan beliau. Taib, langsung saja teman-teman kita masuk ke tema menumbuhkan minat dan dorongan wirausaha yang disusun oleh Anissa Fitri, Putri Bunga Cinta, Khairul Anwar, dan dengan saya sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke definisi dari wirausaha. Menurut etimologis, istilah wirausaha berasal dari kata wira dan usaha. Kata wira bermakna berani, utama, atau perkasa, sedangkan usaha bermakna kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, dan fisik untuk mencapai suatu maksud. Secara terminologis, wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan, mencari, dan memanfaatkan peluang dalam menuju apa yang diinginkan sesuai dengan yang diidealkan. Pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship menurut Kashmir adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan. Strategi pertama menjadi seorang entrepreneur adalah melatih diri untuk mencari sebuah ceruk, peluang, kesempatan atau celah, kemudian memanfaatkan dan menguasainya. Di sini ada pengertian minat dan dorongan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berikut arti minat. Minat atau non adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah, keinginan. Saya tidak ada keinginan untuk belajar melukis, misalkan. Berminat atau mempunyai atau menaruh minat, cenderung hati kepada, ingin atau akan. Sedangkan dorongan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah kakas atau gaya yang merupakan reaksi terhadap semburan gas dari roket atau pesawat pancar gas. Dorongan atau motivasi merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Selanjutnya ada langkah-langkah menjadi wirausaha. Langkah yang pertama, memulai dengan yakin. Jadikan niat dan keyakinan untuk berwirausaha sebagai pondasi Anda membangun sebuah bisnis. Langkah yang kedua, cermat melihat peluang. Peluang harus dicari. Bila perlu, pergilah melakukan perjalanan sekedar untuk mencari peluang-peluang bisnis. Dan yang ketiga, belajar kisah sukses orang lain. Kisah sukses seseorang dalam berbisnis ini dapat menumbuhkan motivasi untuk melakukan hal serupa. Dan yang keempat, modal. Kita harus kerja terlebih dahulu, tidak hanya memandang job desk kita, kerjakan beberapa hal lain dalam pekerjaan. Dan selanjutnya, fokus. Sikap fokus yang dibarengi keyakinan dan optimis wajib dimiliki oleh seorang entrepreneur. Dan yang keenam, lakukan sekarang. Seorang calon entrepreneur yang sukses harus memiliki keberanian untuk take action dan menghilangkan ketakutan-ketakutannya. Yang selanjutnya, beberapa tips menggali dan menumbuhkan motivasi bisnis. Yang pertama, memiliki keyakinan yang besar. Tanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa apapun produk yang ditawarkan akan ada pembelinya.
Karena bukankah setiap yang kita pasarkan sudah memiliki target konsumennya sendiri? Berarti semuanya berpeluang laku, berpeluang sukses. Yang perlu kita lakukan hanya meyakini hal itu dan mencari jalan agar brand kita bertemu dengan jodoh atau konsumennya. Yang kedua, cerita inspiratif. Dalam perjalanan bisnis, kita mungkin saja merasa jenuh dan stuck di posisi itu saja. Mulailah muncul pikiran, apakah saya bisa sukses dengan keadaan yang seperti ini? Untuk menghilangkan keraguan tersebut, serta meningkatkan kembali daya juang bisnis, Anda bisa mencari, membaca, mendengarkan, atau menonton kisah inspiratif yang memuat tentang perjalanan para pembisnis sukses. Yang ketiga, jangan menunda. Beberapa pembisnis, terlebih pengusaha baru, banyak yang merasa ragu untuk memulai langkahnya. Hal ini yang biasanya menjadi faktor kita banyak menunda, menunggu lebih siap, menunggu lebih matang, dan segudang alasan lain yang bisa diungkapkan. Padahal dalam berbisnis, take action itu penting. Mulai saja dulu, perbaiki segala yang kurang sambil berjalan. Karena kalau kita menunda, kita tidak pernah tahu harus mulai memperbaiki dari hal apa. Yang keempat, fokus dan konsisten. Di hadapan kita nanti akan terhampar perjalanan panjang yang mungkin dapat menurunkan semangat, motivasi, dan daya juang. Satu yang perlu diingat, fokuslah pada tujuan, fokus pada hal-hal atau capaian-capaian bisnis Anda. Lakukan segala usaha dengan konsisten. Masuk ke slide berikutnya, menjaga semangat kewirausahaan. Kewirausahaan didorong oleh kesempatan yang dipersepsikan. Tekanan yang dialami adalah hilangnya kesempatan karena perubahan lingkungan. Di lain pihak, perilaku administratif didorong ataupun dikendalikan oleh sumber daya yang ada kemudian berusaha mencari kesempatan yang sesuai. Tekanan datang dari kontrak sosial dengan kolega atau bawahan serta dari sistem pengendalian dan evaluasi prestasi organisasi. Untuk mendorong semangat kewirausahaan dalam suatu organisasi, entrepreneurship perlu dikembangkan. Entrepreneurship merupakan seorang wira swasta yang bekerja dalam suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa tertentu. Entrepreneurship diharapkan bisa melakukan suatu tugas dengan kreatif, berbeda dari anggota organisasi lainnya. Yang selanjutnya, menumbuhkan jiwa kewirausahaan yang kreatif. Di sini juga terdapat beberapa poin. Poin yang pertama, mampu berpikir kreatif. Dengan berani keluar dari kerangka bisnis yang sudah ada untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang kedua, bisa membaca perkembangan dunia usaha. Misalnya, saat ini sedang maraknya penggunaan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Yang ketiga, mampu menunjukkan nilai lebih dari produknya, agar konsumen tidak merasa produk yang ditawarkan terlalu mahal. Dan yang keempat, mampu membangun kerjasama tim. Sikap leadership, kebersamaan, dan membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Yang kelima, mampu membangun personal approach yang baik. Apa itu bahasa Inggrisnya? Dengan lingkungan sekitarnya dan tidak cepat berpuas diri dengan apa yang telah diraihnya. Dan yang keenam, selalu mengupgrade ilmu. Hal ini dapat ditempuh dengan cara membaca buku-buku, artikel, internet, ataupun bertanya pada ahlinya. Yang ketujuh, mampu menjawab tantangan di masa depan. Untuk mempelajari segala situasi bisnis yang cepat berkembang, untuk itu perlunya daya kreativitas yang tinggi, analisis yang baik.
Toyib teman-teman, jazakumullahu khairan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan juga untuk pribadi saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.